Aku masih ingat jelas malam itu. Hujan turun pelan, jalanan basah, dan aku berdiri sendirian di depan rumah mertuaku dengan perut yang sudah sangat besar. Nafasku sesak, kakiku gemetar, dan tanganku memeluk tas kecil berisi pakaian bayi yang belum sempat kugunakan. Aku tidak datang untuk meminta apapun, tidak juga untuk bertengkar. Aku hanya ingin berteduh. Tapi malam itu, yang kuterima bukan pelukan, melainkan hinaan, teriakan, dan satu tendangan yang hampir membuatku kehilangan anakku sendiri. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini aku akan berbagi kisah-kisah hidup yang penuh luka, perjuangan, dan pelajaran berharga. Cerita-cerita ini mungkin tidak selalu indah, tapi semuanya nyata dan dekat dengan kehidupan banyak orang. Jika kamu merasa cerita seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Dukunganmu sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah baru setiap minggunya. Aku menikah di usia 24 tahun. Saat itu aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Suamiku terlihat baik, penuh perhatian, dan selalu berbicara dengan nada lembut. Ia sering berkata bahwa aku adalah wanita yang ingin ia jaga seumur hidupnya. Setiap kali kami berjalan bersama, ia menggenggam tanganku erat, seolah takut kehilanganku. Aku percaya sepenuhnya pada kata-katanya. Keluarganya pun menyambutku dengan senyum hangat. Mertuaku terlihat ramah, sering menanyakan kabarku, dan memanggilku dengan sebutan yang terasa akrab. Aku merasa diterima. Aku tidak merasa salah memilih jalan hidup. Dalam hatiku aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku akan berusaha menjadi istri dan menantu yang baik, apapun yang terjadi. Karena kondisi ekonomi kami belum stabil, aku dan suamiku tinggal di rumah orang tuanya. Rumahnya sederhana, tidak besar, tapi terasa ramai dan hidup. Setiap pagi aku bangun lebih awal, membantu di dapur, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan merapikan ruang tamu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak hanya datang sebagai istri, tapi juga sebagai bagian dari keluarga mereka. Aku menikmati hari-hari itu. Meski capek, aku merasa bahagia. Aku merasa hidupku akhirnya berjalan ke arah yang benar. Kami sering makan bersama di meja kecil di ruang tengah, tertawa membicarakan hal-hal sepele, dan aku berpikir, mungkin beginilah rasanya memiliki keluarga utuh. Beberapa bulan setelah menikah, aku hamil. Saat melihat 2 garis di alat tes kehamilan, tanganku gemetar. Aku menangis haru. Suamiku memelukku, wajahnya penuh senyum. Mertuaku pun terlihat senang, bahkan langsung memberitahu tetangga bahwa mereka akan segera punya cucu. Hari-hari itu terasa seperti mimpi. Aku merasa hidupku semakin lengkap. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang terlihat begitu indah di awal, perlahan akan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Sejak aku hamil, aku mulai merasakan perubahan kecil yang awalnya sulit kujelaskan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan, tidak ada konflik yang jelas. Semuanya terasa seperti pergeseran halus, seperti udara yang perlahan berubah dingin tanpa kusadari. Mertuaku tidak lagi sering tersenyum seperti dulu. Suamiku mulai lebih sering diam, sibuk dengan ponselnya, atau pulang dengan wajah lelah tanpa banyak bicara. Awalnya, aku berusaha berpikir positif. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin mereka hanya capek. Mungkin mereka sedang punya masalah masing-masing. Aku tidak ingin curiga, tidak ingin merasa tersinggung. Aku takut perasaanku sendiri yang berlebihan. Tapi semakin hari, perasaan itu semakin sulit diabaikan. Jika aku duduk terlalu lama, mereka berkata aku malas. Jika aku terlihat lelah, mereka bilang aku terlalu banyak mengeluh. Jika aku ingin istirahat sebentar, mereka berkata kehamilan bukan penyakit. Kata-kata itu terdengar sepele, tapi terus diulang setiap hari.
Sampai tanpa sadar, aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku mulai merasa harus membuktikan bahwa aku masih berguna. Aku takut dianggap beban. Aku takut dicap sebagai menantu yang hanya bisa makan dan tidur. Aku pun memaksakan diri untuk tetap aktif, meski tubuhku sering terasa tidak nyaman. Aku tetap bangun pagi, mengurus rumah, memasak, mencuci dan membersihkan, walaupun sering pusing dan mual. Setiap malam, aku tidur dengan perasaan cemas. Aku memeluk perutku sambil bertanya dalam hati, apakah aku sudah berubah di mata mereka? Atau sebenarnya mereka yang tidak pernah benar-benar siap menerimaku sebagai bagian dari keluarga? Aku merasa seperti sedang berjalan di lantai yang rapuh, berusaha menjaga keseimbangan, takut membuat kesalahan kecil yang bisa membuat semuanya runtuh. Perubahan itu tidak pernah diucapkan secara langsung, tapi terasa jelas dalam sikap, tatapan, dan nada bicara. Dan disitulah aku mulai sadar bahwa kebahagiaan yang dulu terasa begitu nyata, perlahan mulai menjauh tanpa aku tahu bagaimana cara menghentikannya. Memasuki bulan ke-8, tubuhku terasa semakin berat dari hari ke hari. Perutku membesar, punggung sering nyeri, dan kakiku mulai mudah bengkak. Untuk berdiri terlalu lama saja, aku harus menahan napas. Setiap kali berjalan beberapa langkah, jantungku berdebar lebih cepat, seolah tubuhku sendiri sedang memintaku berhenti dan beristirahat. Dokter sebenarnya sudah menyarankan agar aku mengurangi aktivitas berat. Katanya, kondisi fisikku butuh lebih banyak istirahat karena bayiku tumbuh dengan cepat. Tapi di rumah itu, istirahat terasa seperti kemewahan yang tidak pantas aku dapatkan. Jika aku terlihat duduk terlalu lama, selalu ada tatapan tidak suka. Jika aku menghela napas karena lelah, selalu ada komentar yang membuatku merasa bersalah. Setiap pagi, aku tetap memaksakan diri bangun lebih awal. Meski tidur tidak nyenyak, aku tetap ke dapur, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Aku takut dianggap malas. Aku takut dianggap hanya menyusahkan. Dalam pikiranku, selama aku masih bisa bergerak, aku harus terus bergerak. Suatu siang, saat mencuci piring, tanganku gemetar karena lelah. Aku tidak sadar genggamanku melemah, sampai satu piring terlepas dan pecah di lantai. Suaranya keras, membuatku terkejut. Aku refleks menunduk, jantungku berdegup kencang. Aku langsung berusaha membersihkannya, takut membuat masalah. Tapi belum sempat aku menyapu pecahannya, mertuaku datang. Wajahnya langsung berubah. Ia berteriak, menyebut aku ceroboh, tidak becus, dan selalu membuat masalah. Katanya, sejak aku ada di rumah itu, tidak pernah ada hari yang tenang. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku kelelahan, bahwa aku tidak sengaja. Tapi suaraku tenggelam oleh amarahnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti menampar perasaanku. Aku berdiri di sana sambil menahan tangis, merasa kecil, merasa tidak berharga, merasa seolah kehamilanku bukan lagi anugerah, melainkan beban bagi semua orang di rumah itu. Setelah teriakan itu, aku berdiri terpaku di dapur. Tanganku masih gemetar, pecahan piring masih berserakan di lantai. Tapi tidak ada satupun yang bergerak untuk menolongku. Aku mengangkat wajahku perlahan, mencari satu orang yang bisa membelaku. Pandanganku langsung tertuju pada suamiku. Ia berdiri tidak jauh dariku. Matanya sempat bertemu dengan mataku, tapi hanya sesaat. Lalu ia menunduk, seolah lantai lebih menarik perhatiannya daripada aku. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya. Tidak ada upaya untuk menenangkanku, tidak ada kata yang mencoba menghentikan amarah ibunya. Ia hanya diam. Dan diamnya itu terasa lebih menyakitkan daripada semua teriakan yang baru saja kudengar. Saat itu aku merasa seperti tidak terlihat. Seolah keberadaanku tidak penting. Seolah aku bukan lagi istrinya, bukan lagi bagian dari keluarganya. Aku berdiri di sana sambil menahan air mata, mencoba tetap terlihat kuat di depan mereka. Padahal di dalam hatiku, aku benar-benar hancur. Sejak hari itu, suasana rumah berubah total. Mereka berbicara tanpa melibatkanku. Jika aku masuk ke ruangan, obrolan langsung terhenti. Jika aku bertanya,
Jawabannya singkat dan dingin. Aku merasa seperti tamu yang terlalu lama tinggal, yang kehadirannya mulai mengganggu. Setiap malam aku mengurung diri di kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk perutku, berbicara pada bayiku dengan suara pelan. Aku meminta maaf karena belum bisa memberinya rumah yang aman. Aku meminta maaf karena ibunya terlalu lemah untuk melawan. Air mataku jatuh diam-diam karena aku tidak ingin mereka tahu betapa hancurnya perasaanku. Aku hidup dalam ketakutan. Takut membuat kesalahan kecil. Takut berbicara terlalu banyak. Takut bernafas terlalu keras. Aku mulai berjalan pelan, berbicara pelan, bahkan tertawa pelan. Seolah keberadaanku harus sekecil mungkin agar tidak mengganggu siapapun. Di saat itulah aku sadar, aku tidak lagi hidup sebagai bagian dari keluarga, tapi sebagai orang yang menunggu diusir kapan saja. Hari itu datang lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Sore itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan, hanya keheningan yang menekan dadaku sejak aku melangkah keluar kamar. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, meskipun tidak tahu apa. Mertuaku memanggilku ke ruang tamu. Nada suaranya datar, dingin, tanpa emosi. Ia berkata aku sebaiknya pergi dari rumah itu. Katanya aku terlalu banyak masalah, terlalu sensitif, dan hanya membuat suasana rumah tidak nyaman. Kata-katanya tidak diucapkan dengan marah, justru dengan tenang, seolah keputusan itu sudah lama dipikirkan. Aku terdiam. Otakku seperti berhenti bekerja. Aku menatap wajahnya, lalu menatap suamiku, berharap ada satu orang saja yang berkata bahwa ini tidak benar. Tapi suamiku hanya diam. Ia tidak membantah, tidak bertanya, tidak membelaku. Di saat itulah aku sadar, keputusan ini bukan hanya dari mertuaku, ini juga dari suamiku. Aku mulai memohon, suaraku gemetar. Aku bilang aku tidak punya tempat lain. Aku bilang perutku sudah besar, aku tidak kuat pergi kemana-mana. Aku hanya ingin bermalam satu malam saja. Aku berjanji akan lebih diam, lebih patuh, lebih tidak merepotkan. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa. Aku masuk ke kamar, mengemasi barang-barang dengan tangan gemetar. Tidak banyak yang kubawa, hanya beberapa potong baju dan perlengkapan bayi yang sempat kubeli diam-diam dari uang tabunganku sendiri. Setiap lipatan baju terasa berat, seolah aku sedang melipat seluruh hidupku sendiri. Di depan pintu aku berhenti. Aku menoleh sekali lagi ke dalam rumah itu. Rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempatku membesarkan anakku. Aku mencoba melangkah masuk kembali, hanya untuk menambil nafas, menenangkan diri. Tapi tubuhku didorong. Aku kehilangan keseimbangan. Kakiku tidak kuat menahan berat badanku. Aku hampir jatuh, lalu satu tendangan mengenai kakiku. Aku terjatuh terduduk di lantai. Rasa nyeri langsung menjalar. Aku refleks memegang perutku. Jantungku berdekup sangat cepat. Aku panik, bukan karena sakitnya, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Aku takut bayiku kenapa-kenapa. Aku menangis histeris. Aku memohon sambil memegang perutku, berharap ada yang menolong. Tapi tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang peduli. Bahkan suamiku hanya berdiri, menatap tanpa berkata apapun. Di saat itulah aku benar-benar sadar. Aku tidak hanya diusir dari rumah itu. Aku juga diusir dari kehidupan mereka. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan tubuh gemetar. Langkahku tidak stabil. Kakiku terasa lemas dan pikiranku kosong. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya berjalan tanpa tujuan. Sampai akhirnya, aku memutuskan pulang ke satu-satunya tempat yang tersisa dalam hidupku. Rumah ibuku. Perjalanan ke sana terasa sangat panjang.
Setiap guncangan kendaraan membuat perutku terasa tidak nyaman. Aku memeluk tas kecilku erat-erat, seolah itu satu-satunya benda yang masih bisa kupegang di dunia ini. Air mataku terus mengalir, tapi aku tidak punya tenaga lagi untuk menangis keras-keras. Rasanya seperti semua emosiku sudah habis. Saat ibuku membuka pintu dan melihat kondisiku, wajahnya langsung berubah. Ia tidak banyak bertanya. Ia langsung memelukku erat, seolah ingin menahan seluruh beban yang selama ini kupikul sendirian. Di dalam pelukannya, aku akhirnya menangis tanpa ditahan. Aku tidak perlu berpura-pura kuat. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Beberapa minggu kemudian, aku melahirkan. Proses persalinan terasa sangat berat. Tubuhku lemah, pikiranku dipenuhi ketakutan, dan hatiku kosong. Aku melahirkan tanpa kehadiran suami. Tidak ada pesan darinya, tidak ada telepon, tidak ada yang menanyakan kabarku. Seolah aku dan anakku tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Setelah melahirkan, aku sering terbangun di malam hari. Bukan hanya karena bayiku menangis, tapi karena pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku sering menatap langit-langit kamar ibuku, sambil bertanya dalam hati, di mana aku salah? Apa aku kurang sabar, kurang baik, atau memang dari awal aku tidak pernah benar-benar diterima? Aku merasa gagal. Gagal sebagai istri, gagal sebagai perempuan. Aku merasa hidupku runtuh tepat saat seharusnya aku merasa paling bahagia. Tapi setiap kali aku menatap wajah kecil bayiku, aku tahu satu hal. Aku mungkin kehilangan segalanya, tapi aku masih punya satu alasan untuk bertahan. Aku masih harus hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anak yang kini bergantung sepenuhnya padaku. 2 bulan setelah melahirkan menjadi masa paling sunyi dalam hidupku. Setiap hari terasa sama. Aku bangun sebelum matahari terbit, mengurus bayiku, menyiapkan susu, membersihkan rumah ibuku, lalu kembali menggendong anakku sampai ia tertidur lagi. Tidak ada yang menanyakan kabarku. Tidak ada yang benar-benar tahu betapa lelahnya aku, baik secara fisik maupun mental. Aku sering merasa tidak berguna. Aku merasa hidupku berhenti di titik itu. Aku melihat teman-temanku di media sosial, melihat mereka bekerja, bepergian, tertawa bersama keluarga. Sementara aku hanya duduk di kamar kecil, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan hati yang terasa kosong. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Suatu pagi saat bercermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Wajahku pucat, rambutku berantakan, dan mataku terlihat sangat lelah. Di saat itulah aku merasa marah, bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Aku sadar, jika aku terus seperti ini, aku tidak hanya akan kehilangan masa depan, tapi juga kehilangan diriku sendiri. Aku mulai mencoba melakukan sesuatu, sekecil apapun. Aku belajar menggunakan ponsel untuk mencari pekerjaan dari rumah. Aku mencoba berjualan online, memotret barang seadanya, belajar menulis deskripsi produk, belajar membalas pesan pembeli dengan sopan. Awalnya aku sering gagal. Barang tidak laku, ada pembeli yang membatalkan pesanan, ada juga yang tidak membayar. Aku sering ingin menyerah, tapi setiap kali melihat bayiku tertidur di sampingku, aku kembali mencoba. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, ada hasil. Tidak besar, tapi cukup membuatku merasa hidup kembali. Untuk pertama kalinya, aku merasakan arti berdiri dengan kakiku sendiri. Aku tidak lagi menunggu diselamatkan. Aku mulai menyelamatkan diriku sendiri. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu rumah ibuku sambil menatap layar ponsel, ibuku memanggil namaku dari depan. Katanya, ada tamu yang ingin bertemu. Aku tidak menyangka siapa yang akan datang. Saat aku melangkah ke ruang depan, jantungku langsung berdebar. Di sana, berdiri suamiku. Wajahnya terlihat jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Tubuhnya lebih kurus,
matanya sayu, dan sikapnya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Ia berdiri dengan bahu sedikit membungkuk, seolah membawa beban yang terlalu berat. Ia berkata ingin bicara, suaranya pelan dan ragu. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Ia bercerita bahwa setelah aku pergi, usaha keluarganya bangkrut. Mereka terlilit utang, rumah dijual, dan hidup mereka benar-benar berubah. Banyak orang menjauhi mereka. Tidak ada lagi yang membantu. Ia berkata, di saat semuanya runtuh, barulah mereka sadar betapa salahnya mereka memperlakukanku. Tidak lama kemudian, mertuaku masuk. Ia menundukkan kepala, lalu menangis di hadapanku. Tangisnya bukan seperti dulu, penuh amarah, tapi penuh penyesalan. Ia meminta maaf atas semua kata-kata dan perbuatannya. Ia berkata emosinya telah menghancurkan keluarganya sendiri. Aku mendengarkan semuanya dengan tenang. Anehnya, hatiku tidak lagi marah. Aku tidak merasa ingin membalas. Aku juga tidak merasa ingin kembali. Aku hanya merasa lelah. Lelah dengan semua drama. Lelah dengan luka yang terlalu dalam. Aku berkata bahwa aku memaafkan mereka karena aku tidak ingin hidup dengan dendam. Tapi aku juga berkata bahwa aku tidak bisa kembali. Aku sudah membangun hidupku kembali, meski dari puing-puing. Aku sudah belajar berdiri sendiri. Aku tidak ingin anakku tumbuh di tempat yang pernah membuat ibunya merasa tidak berharga. Suamiku terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa kasihan. Aku hanya merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Aku memilih masa depanku sendiri, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Dari semua yang aku alami, aku belajar satu hal yang paling penting dalam hidupku. Orang yang merendahkanmu saat kamu berada di titik terlemah, tidak pantas mendapatkanmu saat kamu sudah kuat. Kesabaran bukan berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus. Dan kebaikan bukan berarti harus mengorbankan harga diri sendiri. Aku pernah berpikir bahwa bertahan adalah bentuk cinta. Aku pernah percaya bahwa diam adalah cara menjaga rumah tangga. Tapi sekarang aku mengerti, bertahan di tempat yang menyakitimu bukanlah ketulusan, melainkan perlahan-lahan menghancurkan dirimu sendiri. Tidak semua luka harus ditahan, dan tidak semua hubungan harus dipertahankan. Hidup memang tidak selalu adil. Kita bisa berusaha menjadi baik, sabar, dan setia, tapi tetap saja diperlakukan buruk. Namun aku percaya, setiap luka selalu membawa pelajaran. Aku kehilangan suami, kehilangan rumah, kehilangan rasa aman. Tapi di saat yang sama, aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan keberanian untuk berkata tidak. Aku menemukan kekuatan untuk berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku belajar bahwa menjadi ibu bukan hanya soal melahirkan, tapi juga tentang menjadi kuat ketika dunia mencoba menjatuhkan kita. Aku tidak ingin anakku tumbuh melihat ibunya hidup dalam ketakutan dan air mata. Aku ingin anakku melihat ibunya bangkit, meskipun pernah hancur. Jika kamu yang menonton video ini sedang berada di posisi yang sama sepertiku dulu, ingatlah satu hal. Kamu tidak sendirian, dan kamu berhak untuk hidup lebih baik. Kamu berhak dihargai. Kamu berhak dicintai. Dan kamu berhak meninggalkan tempat yang menyakitimu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya, karena setiap luka selalu punya cerita, dan setiap cerita selalu membawa harapan.